Lord tadi. Dan Lord kali ini sudah mulai berjalan. Lord yang kedua yang berhasil didapatkan oleh Aura menuju ke area top lane. Dan apakah inisiasi dari Aura akan dibuka? Yawi punya satu buah flicker. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanda perang kalau misalnya kalian sadar. Iya. Pertanda perang adalah ketika ada Astral Ego dibuka, itu adalah kesempatan Yawi. Dan hitboxnya Irat lihat Hitbox, itu iya. gede banget, lebih gede dari tower soalnya. Lebih gede daripada tower, tapi di balik itu semua mereka sadar. Dari tadi Skylar itu cukup sakit untuk didekati. Jadi kalau untuk team fight-nya di dalam best turret dari tim RRQ itu nggak worth it. Tapi Aran udah ngerasain tes damage-nya sih. Lihat dia sampai ready dengan immortality. Sehingga hal tersebut yang mungkin udah ada tindakan preventif terlebih dahulu. Iya. Ketika nanti dia bakal 1v1 sama Skylar. Nah, masalahnya utamanya adalah bagaimana cara untuk Skylar ketemu terus sama Aran. Ini yang dari tadi nggak ketemu dari kubu RRQ. Karena minimal kalau misalkan Arannya bisa ditumbangkan, ketika tidak ada Lord, itu bakal jadi pointless. Tapi kalau ada Lord, wah ini yang bakal jadi pertanyaan. Menang dari segi jumlah berarti ya. Masalahnya Menang secara itu. kuantitas. Menang secara kuantitas, tapi kalau misalkan quality dari segi ultimate-nya sudah hampir semuanya dikeluarkan, sama aja bohong, gak bakal bisa fight di area Lord. BOD udah di tangan Skylar. Ini mungkin udah harus dipikirkan 2 kali untuk para pasukan Aura bermain front to back, Profesor. Mereka juga tidak akan cukup bertahan lama. Ya, menurutku yang lebih harus diperhatikan adalah Dawn dengan immortality-nya. Karena Viraga Armor-nya ini bisa muncul 2 kali ketika immortality ada di dalam tubuh dari Dawn-nya itu sendiri. Yes, dan kalau kita sedikit melihat reply presented by Samsung Galaxy yang dimana memang Irat mau nggak mau dia harus melakukan kontes ke area Lord-nya. Tapi sayang sekali memang damage dari pemain Aura ini udah nggak tertahankan. Lihat Kabuki posisinya bener-bener free banget. Aku merasa kalau misalkan emang sebenarnya teman-teman dari RRQ nggak perlu untuk kontes Lord yang pertama, itu fine-fine aja. Karena sebenarnya dalam keadaan yang mungkin di awal tadi emang dalam keadaan yang sangat merugikan, tapi ketika kontes Lord yang kedua ini, Irat menurutku sedikit memaksa untuk mendapatkan battle retribution, apalagi dalam keadaan dia under level. Sekarang mungkin menurutku nggak apa-apa kalau mau dipaksain karena levelnya sama. Tapi lagi dan lagi, apa item buying time yang disediakan oleh Irat sehingga nantinya Aura lebih membuang-buang waktu dari lini depan dan lini belakangnya jadi lebih safe. Pergantian antara Immortal dan Winter juga kan Don, Profesor KB. kali ini Don, Immortalnya untuk bisa mempertahankan dirinya. Jadi dia butuh Viraga Armor kepala pasukan dari tim Aura. Mereka masih menjaga posisi dan Irat menunjukkan kualitas kalau dia ingin melakukan adu retribution. Yawi. Asal Iko terdeteksi, itu tidak bisa kita sebutkan. Aku juga pun menahan. Lihat, flanking gaming terjadi. Udah bakal coba dipaksa di depan sana, tapi nampaknya karena keberadaannya terhendus, Profesor. Jadi dia mundur. Tidak terlihat sama sekali Yawi di belakang sana, Momochan. Iya. Dan setup yang satu momentum bisa diciptakan, kayaknya benar-benar dinotis sama kubu RRQ. Iya, mereka cukup peka sih dengan keberadaan Yawi yang mungkin tidak terlihat di Iya. area River tadi Iya, ya. habit, Lama lagi. Lama lagi. habit bisa jadi nggak bohong loh. Benar. Bahwa emang permainan KJ dari Yawi ini kan selalu bermain dengan flank. Betul. Dan hal tersebut yang mungkin diperhatikan oleh teman-teman dari RRQ. Sebuah call yang menarik. Dan last item, Wind of Nature. Atau bahkan mungkin menunjukkan Demon Hunter Sword, Skylar apapun itu. Dia membutuhkan damage yang lebih dalam lagi. Oke, Astral Ego-nya sudah mulai dibuka. Iya. Tapi Lord akan dipaksa ditinggal di area Aim Fortune! Yawi! Berasa berapa depan. Lihat Oli menuju ke arah belakang para pasukan dari tim Aura. Mereka kembali memaksa tim tanpa tidak ada lagi langsung tadi itu. Skylar menunjukkan kualitas damage dari late game insurance mereka. Double kill meledak. 2 player dapatkan. Aran terperangkap di depan sana. Untungnya masih ada flicker untuk menyelamatkan dirinya. Dan late game insurance mereka ternyata benar-benar menjadi asuransi terbaik saat ini. Oh, agak sedikit terburu-buru kan Profesor melihat Aura yang masuk dengan satu buah implosion dari Yawi, namun follow up-nya agak sedikit terlambat sepertinya. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget untuk membuka implosion di momentum tersebut. Yang rugi adalah ketika ternyata Aura tidak mendapatkan base turret di area bottom lane. Yes. Padahal Lordnya ada di area bottom lane. Dan hal tersebut yang perlu diperhatikan sama RRQ. Mereka masih bisa kontes untuk Lord selanjutnya. Damage dari Skylar pun sudah mulai di build up. Sementara satu item terakhir akan menutup juga bagaimana Skylar dengan item defense yang mungkin akan menuju ke arah Wind of Nature. Karena Aran sudah sangat berbahaya di late game moment seperti ini. Walaupun udah nggak ada flicker, tapi ingat dia punya dash. Dan bisa berkali-kali digunakan ketika dalam keadaan dia melakukan split push. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat saat ini Momochan, yang harus mulai diperhatikan dari Skylar adalah udah pasti menjadi targeting utama. Purple buff akan menjadi kerugian memang, tapi gak ada yang tahu gimana caranya Irat bertahan. Cuma Iya. itu doang satu-satunya untuk dia bisa bertahan dengan mobilitas yang dia miliki. Tapi memang harus diakui ya, Aran ini pemain yang menurut aku kayak bener-bener Berani. berani
Tapi dia kayak punya basicnya gitu loh, ngerti gak sih? Yes. Dia berani untuk ngelakuin satu keputusan, ngambil satu keputusan, tapi bener-bener kayak mungkin 90 atau mungkin bisa bilang 80% akan kejadian gitu untuk Arannya sendiri. Aran mentality, udah bukan Aran effect ini namanya. Aran Effect, mentality. Ya kalau kita berbicara bagaimana mental dia ya, dia udah menunjukkan dari pertama kali dia show off Dia debut ya. di MPL, dia debut di MPL, dia mendapatkan spotlight yang luar biasa sebagai skill laner. Iya. Dan kali ini dia udah bukan sekedar objektif targeting yang dia mainkan. Yes. Ini improve-nya jauh banget daripada season lalu. Bahkan kalau misalnya kita menyaksikan sama sekali Aran juga tidak mengendalikan permainannya. Iya. Dia tetap terus memotong. Dia Masih sama. masih sama. Masih sama Cuma seperti Aran season lalu masih ya. sama, tapi sekarang mungkin Arannya sekarang lebih ke arah targeting utamanya. Iya. Dan lihat kalkulasinya. Bukan menang, bukan objektif. Iya, dan lihat kalkulasinya. Dia benar-benar gak nge-clear semuanya. Dia memperlambat laju minion agar nanti fokus dari RRQ kebagi dua. Menuju ke super wave minion yang ada di mid lane dan top lane. Atau Lord yang kali ini sudah mulai di-engage. Oke, tapi nampaknya informasi yang telah didapatkan Aran Show di arah mid lane. Ini menjadi sebuah pertanda kalau Aura sedang ada dua sosok saja yang terlihat. Don bersama dengan Irat juga telah menutup mata hidungnya dan Kabuki show the make. Lihat, implosion akan terjadi karena Yawi akan coba memaksa dan implosion sama-sama ditargetkan. Irat gak bisa menang damage yang cukup banyak. Brusco di sana mencoba untuk menang, tapi lihat semua distraction yang terjadi untuk Lord dan Aran. Itu benar-benar sabar, dia gak nunjukin satu punch-nya. Dan Wow. dia benar-benar memilih untuk mundur seperti kata Profesor KB. Kayaknya improvisasi yang terjadi di dalam dirinya ini lebih karena egonya, Profesor. Iya. Dia lebih sabar, lebih nunggu momentum. Tapi Yawi implosionnya benar-benar di-dodge dengan Irat. Ini dia momentum yang dari tadi kita sempat pertanyakan. Irat, apakah akan melakukan hal yang sama kembali? Tapi ternyata team fight akan dipaksa oleh teman-teman dari Aura. Tapi nampaknya siapapun yang didapatkan akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Aura. Kembali lagi kerugian, mereka telah kehilangan Lord. Dan di arah bottom lane mereka belum bisa mendapatkan best turret. Ingat, hal seperti ini terjadi berulang-ulang. Ini bisa menjadi titik celah di mana Aura benar-benar bisa terlihat sisi lemahnya. Iya, dan aku ngeliat juga sebenarnya di Lord yang tadi sempat diamankan oleh Aura, itu Brusco mungkin benar-benar sadar banget ya, posisi dari Araki, mereka kehilangan dari dealing damage-nya, karena posisi Skylar benar-benar mencoba untuk mengcover di area base-nya kan, Profesor. Iya. Sehingga dia nggak lepasin ke arah minion Fury-nya, Apalagi benar-benar disimpan. Apalagi Skylar-nya juga nggak ada di sana. Iya, Skylar-nya makanya. lagi benar-benar repot urusin wave minion yang begitu banyak. Karena emang cuma Skylar yang untuk sampai dengan saat ini bisa ngelakuin clear wave minion. Ketika nantinya Don yang ditugaskan untuk melakukan clear wave minion, otomatis team fight yang akan dipaksakan di area Lord itu udah pasti bakal Aura open di sana. Apalagi tidak ada Purify. Skylar akan sangat mudah sekali untuk ditangkap dengan implosion flicker dari Yawi. Yes, tapi gimana caranya? Distraction menurut gue pribadi dari Aura udah bisa mulai mainkan dari Aran ya, Profesor. Mainin Astral Echo, Arannya mainin distraction, ketika semua fokus ke arah Aran itulah momen Yawi yang akan masuk. Ya, tapi di Lord yang sebelumnya sebenarnya ini mapnya benar-benar menguntungkan bagi RRQ. Tapi untuk kali ini, karena Lordnya di area top lane, Aura sedikit lebih diuntungkan agar Arannya lebih bisa leluasa melakukan setup di area bottom lane. Dengan item yang sudah sangat-sangat capable untuk melakukan instant burst down, entah kepada Okta atau bahkan mungkin menuju ke arah Scalar. Tapi dengan Immortality, setidaknya udah ada tindakan preventif kalau ternyata dia terkena Minion Fury atau bahkan Eternal Welcome. Iya, bahkan dia juga udah mengantongi satu bosil halberd ya. Ya. Untuk Aran sendiri, memotong regen yang dimiliki oleh Brusco juga. Dan sementara Aura, mereka bermain dengan cukup disiplin sih menurut aku. Karena mereka tahu dengan Lord terakhir yang didapetin aja, Lord keempat, mereka nggak berhasil untuk memecahkan turret base di area bawah. Nah. Jadi itu bakal jadi tugasnya Aran nih. Gimana caranya sekarang distraction yang ada di lini bawah. Oke, itu cek Astral Echo. Mereka tahu keberadaan di mana para pasukan dari tim RRQ. Udah 4 terlihat. Skylar tidak kedeteksi, it's okay no problem. Tapi EV-nya mereka udah tahu tidak ada yang mencoba melakukan sedikit pun bermain flanking. Tapi somehow ya, aku ngerasa Araki ini udah mulai peka juga dengan keberadaan Yawi yang tadi bahkan di Lord keempatnya sempat nge-flank ya, Profesor ya. Iya. Flank yang dilakukan Habit. sebenarnya emang udah jadi habit. Iya, Habit yang habitnya. Profesor kami bilang, Iya. habitnya Yawi yang terdeteksi. Biasanya main kaja engage ke belakang ya, Iya. mungkin itu yang sempat di notice juga sama teman-teman dari RRQ, apalagi Friend yang pada saat itu juga satu liga dengan Yawi. Yes. Jadi udah pasti akan ada reminder juga dari early game sampai dengan momen di late game seperti ini. Dan kalau kita lihat juga dari setup yang akan dijalankan, kayaknya lagi-lagi Aran akan masih sibuk di area bawah. bottom lane untuk mendistract bagaimana kehadiran dari minion wave yang sangat-sangat powerful di area bottom lane. Dan Yesmiel masih punya satu buah Astralico untuk ngebuka map. Sementara Lord yang kelima akan udah mulai diinisiasi dan Irat sudah mulai terlihat. Oke, Astral Echo dibuka.
Mereka hanya mendapatkan 2 player saja. Ini tandanya akan menjadi sebuah momentum dan bahkan Don mudah kehilangan mereka armor. Irat tidak ada ultimate dan Yawi masih menahan implosionnya. Mereka cukup ragu untuk maju atau mundur dan mereka benar-benar harus mundur. Kali ini Profesor tidak boleh maju untuk mendapatkan Lord karena mereka dalam kondisi yang benar-benar under. Mereka harus memperhatikan juga bagaimana mid wave-nya. Karena dari tadi Aura terlalu terburu-buru untuk melakukan clear di area mid lane. Dan kali ini RRQ tinggal cara mereka untuk melakukan counter setup dengan Minion Fury. Apakah Brusco akan membuka terlebih dahulu atau jangan-jangan mereka akan tetap menunggu Yawi yang membukanya terlebih dahulu. Karena dari tadi Yawi selalu open initiate ketika melihat kubu RRQ sedang berkumpul. Oke, ini Bloodwing sudah di tangan dari Okta. Setup akan coba terjadi di 3 lane yang berbeda. Walaupun kita melihat Aura masih coba memaksa mendapatkan bottom base turret, tapi Aran sudah depan sana. Lihat, Astraliko dibuka itu tandanya teamfight akan coba terjadi dan bahkan para pasukan dari tim Aura memasang teamfight. Irat hilang immortality-nya. Mencoba untuk mempertahankan dirinya. Tapi lihat, semua mata ada di Yawi dan berusaha mempertahankan itu semua. Ketika semua sudah fokus dan implosion-nya hanya mendapatkan 1 dan Aran fokus ke arah seorang Skylar. Dia gak peduli apapun yang terjadi, tapi Skylar masih menyelamatkan dirinya dan bahkan flicker from Skylar terlalu berani hingga mendapatkan hasil yang setimpal. Wow, dan defense masih bisa dilakukan di sisi dari tim RRQ kali ini. Meskipun Irat sempat kehilangan immortality, meskipun Irat sempat kehilangan nyawanya, tapi 4 melawan 5 tidak membuat RRQ kehilangan base mereka, Profesor KB. Butuh 12 menit untuk akhirnya RRQ menemukan cara seberapa lama Irat buying time di area depan. Karena cuma Irat yang bisa membadani semua damage yang keluar dari kubu Aura. Terutama ketika Kabuki dengan attack speed yang sangat amat tinggi. Kali ini mulai ada celah dari kubu Aura. Mereka harus memperhatikan bagaimana high ground defense yang mereka miliki. Dan Skylar, dia pun tidak bisa untuk ditumbangkan dengan instan. Dia sudah memiliki magic defense yang cukup. Dan damage tentu tidak bisa diremehkan. Gold benefitnya makin sedikit demi sedikit tergerus. Dan ditambah dengan ini pernah kita lihat di season 12. RRQ comeback dan Aura selalu dominan di early game. Tapi salut sih buat Aran sih, targeting dia bener-bener kelihatan jelas banget. Mata Full. dia cuma di Okta dan Skylar, udah itu. Ya, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat terakhir kali Aran menggeser Skylar, itu malah menyelamatkan Skylar sebenarnya. Dari satu Astra Recall yang hampir connect ketika kita melihat dari Yeskiel. Dan kali ini Aran lebih fokus sama Rose Gold Meteor. Dia tetap mau punya damage, tapi punya item defense juga dengan movement Shield speed yang tambahan. tersisa. Shield yang nantinya akan terpop out ketika dalam keadaan yang under. Dan kali ini Wind of Nature penyelamatan lagi. Hingga kita melihat sebuah meteor lagi yang lewat dari Yeskiel. Tapi saat ini 5.000 gold udah tidak berarti. Betul. Mereka udah full dari segi item. Dan lihat Skylar udah punya Demon Hunter Sword. Permainan front to back akan dijalankan. Sepertinya RRQ sedikit mau ngotot nih Untuk di Lord dapetin Fight Lord kali ini. Iya. 5 Lord sudah cukup sepertinya diberikan kepada King Gugu. Tapi Profesor, itu yang diinginkan Aura. Iya. Mereka ingin RRQ keluar dari kandang. Betul. Mereka ingin gimana caranya Skylar bisa disodok dari belakang. Ini dia permasalahannya karena 301 belum tumbang sama sekali. Yes, tapi kalau di base mereka nggak punya lagi jalan. Dan mereka bisa clear sangat cepat. Mereka juga masih punya Okta. Sedangkan kalau mereka udah mulai masuk ke arah jungle, possibility backline-nya itu untuk dihajar sama Aran ataupun dihajar sama Yawi sekalipun, itu besar banget. Tapi lagi-lagi Don Viraga armornya nggak ready Momochan. Sekarang juga nggak ada immortality. dipecahkan. Sekarang juga nggak ada immortality. Iya betul, sengaja dipecahkan juga oleh Kabuki dan juga Yeskiel. Namun Irat udah mendapatkan informasi Lord bakal coba dikontes. Masalahnya Arki pun tidak bisa untuk meninggalkan laning di area mid dan juga area atasnya terlalu bebas. Karena lagi-lagi Aran menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Aduh, Iratnya nggak ada immortality masalahnya. Iya, tapi masih ada toilet armor. Dia masih bisa menahan dari segi dealing Ini damage. cacing-cacing naga-naga Oke, sih. ini cacing-cacing naga-naga dan pakai retribution di tangan dari siapa? Dan dia masih mendapatkan dan pakai nomornya Yeskiel. Sentence to Yeskiel dan pakai mereka keluar dari kandang. Dua tim fighter bukan sangat bebas. Menarik ke arah pesada Brusco pun harus tergeletak. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Skylar keluar dari kandang dan ini adalah kesempatan Aura. Sang naga masuk ke dalam kerajaan RRQ. Wow, 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk Brusco dan juga Irat kembali mencoba untuk melakukan defense. Tapi apakah itu cukup? Karena Lordnya sudah mulai bergerak ke area bawah bersama dengan Super Minion yang bergerak secara bersamaan, Profesor KB. Kali ini 3 melawan 5. sih. Dan masih terlalu banyak utility yang dimiliki sama Aura. Mereka masih punya immortal rata-rata. Oh my god, Astraliko terdeteksi. Gugun akan coba lihat flicker.
dikeluarkan untuk seorang Skylar apakah instan menuju ke arah game yang pertama. Aura akhirnya menaklukkan sang raja di game pertama dengan sangat